dan bagaimana sahabat tidak dikatakan sakti ketika telah mengetahui rahasia ilmu semula jadi tentang ini. Ketemu wanita seperti itu langsung sahabat tanyakan, kamu biasanya setiap datang bulan mennya sakit, setiap datang bulan sakit, berasa sakit? Iya, kok tahu? Dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik sahabat semua, ketemu lagi dengan saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, seperti biasa saya ngopi dulu ya. Kopi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat semua, sebelum video ini dilanjutkan, silakan tonton dulu ini ya, tentang pesanku, kita berbangsa dan bertanah air. Sahabat sebangsa, setanah air, kita dianugerahi oleh Tuhan dan sudah menjadi hukum Allah, kita hidup dalam perbedaan. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda etnis, berbeda bahasa daerah, berbeda budaya, berbeda adat, berbeda tradisi. Inilah yang namanya Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai karena perbedaan agama, suku, bahasa daerah, tradisi menyebabkan kita menjadi kelihatan tidak satu, tidak bersatu. Sahabat, musuh nyata negara kita adalah kabar dusta, koruptor. Mari kita jaga NKRI ini karena pendahulu kita sudah sepakat bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap bersatu. Mari kita bersatu membangun Republik Indonesia ini yang akan hidup untuk selamanya. Merdeka, bersyukur atas negara yang besar ini, bersyukur atas keberagamannya, dan kita disatukan oleh Pancasila. Sukses buat sahabat semua, dan sukses selalu buat negara kita. Amin. Baik sahabat semua, sekarang kita membahas tentang ilmu semula jadi lagi, tentang tubuh dan penyakit. Rahasia tubuh dalam mengungkapkan penyakit. Sebelum kita bahas, di konten saya ilmu semula jadi, yang bagian 2, ada yang komentar. Nah, ada dari saudara kita, dari sahabat kita ini, Yulia Fit Afid. Beliau berkomentar seperti ini. Waalaikumsalam. Ki, ada nggak ilmu semula jadi untuk mancing biar hasilnya banyak? Mohon pencerahannya Ki. Dan ketika itu saya balas, siap, nanti kita bahas satu persatu dalam video selanjutnya. Siap, terima kasih. Jadi demikian sahabat, terutama buat sahabat saya Afid ini. Kami dulu berguru, itu adalah ketika kami meminta suatu pengetahuan kepada guru. Baru beliau memberikan. Dan ketika memberikan itu, beliau juga memperkirakan cocok tidak ilmu ini dengan murid tersebut. Dan kedua juga, ketika kami tidak punya minat terhadap sesuatu, maka kami tidak akan pernah bertanya kepada guru. Jadi kebetulan, saya itu dari kecil, sampai muda, sampai sekarang ini, tidak hobi memancing. Jadi karena tidak hobinya memancing, tidak pernah menanyakan itu kepada guru. Jadi tidak pernah menanyakan ilmu semula jadi untuk memancing. Nah, walaupun demikian, karena saya sudah berjanji pada sahabat saya ini, akhirnya saya hubungi teman-teman yang seperguruan, ya, yang masih kita saling kontak, dan alhasil saudara seperguruan yang lain pun tidak ada yang memahami itu. Jadi demikian ya sahabat Afid ya. Nanti tetap saya jadikan PR, mudah-mudahan saya dapat ilmunya dan akan saya informasikan video selanjutnya. Oke, ngopi dulu. Sahabat, video kali ini kita membahas tentang penyakit ambeien. Jadi ada kriteria, ada 3 penyakit. Dia ambeien atau turun berok, sekaligus orang susah hamil. Jadi ini 3 penyakit ini tandanya sama. Kita ketika sudah mengetahui
ilmu semula jadinya, dengan melihat orang itu kita akan tahu. Ya, kita akan tahu di antara 3 gangguan ini, baik ambeien atau turun berok, jika wanita susah hamil juga ambeien. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung kepada pokok permasalahannya, kepada ciri-cirinya ilmu semula jadi. Jadi sahabat, ciri-ciri dari ketiga kelemahan tersebut adalah di jari kelingking ini. Jika sahabat sendiri atau orang lain sahabat lihat jari kelingkingnya membengkok, baik membengkoknya ke dalam atau keluar, jadi membengkok begini ya, atau begini, jadi kayak gini nih. Ini kan kelihatan membengkok, ya membengkok, agak membengkok ke dalam, boleh juga membengkok kiri. Nah, kalau membengkok saya ini bukan ciri-ciri dari penyakit itu, karena saya dulu jari kelingking saya ini efek dari saya berkelahi. Jadi waktu itu saya dikeroyok. Di sini saya punya cincin dulu. Jadi cincin saya ini di sininya hancur. Jari saya ini dulu membesar. Nggak tahu karena meninju atau menangkis waktu itu karena lawan saya bersenjata. Jadi sekarang sudah normal ukurannya. Tapi ketika habis kejadian itu, ini membengkoknya parah. Terus besar. Sekarang kan sudah normal. Tapi yang jelas ciri-ciri 3 kria tadi adalah jari kelingking membengkok. Itu bisa dipastikan 99% bahwa dia mempunyai salah satu dari 3 kriteria penyakit itu. Misal ambeien, turun berok, atau wanita sulit hamilnya. Setelah kita mengetahui begitu, bagaimana cara kita membincangkan kepada orang yang kita lihat seperti itu? Jadi, sahabat, dalam mendiagnosa penyakit kita tidak boleh langsung mengatakan bahwa dia penyakitnya ini. Tidak. Di video sebelumnya saya sudah ajarkan, ada pertanyaan dulu. Oke. Ketika sahabat melihat perempuan yang jari kelingkingnya ini membengkok, baik membengkok keluar atau ke dalam itu, maka pertama pertanyaan yang perlu sahabat tanyakan kepada wanita itu adalah, ketika dia datang bulan, apakah sering berasa sakit? Nah, itu pertanyaan pertama, karena biasanya datang bulannya sakit. Ketika dia mengatakan iya, lalu ditanyakan lagi, apakah di bagian area bawah perutmu ini, hari-hari ini, sering merasa tidak nyaman, berasa tidak enak? Nah, ketika dia jawab iya, baru dilanjutkan ke pertanyaan ketiga. Apakah kamu ambeien? Ketika dia jawab iya, otomatis kita tidak perlu memperpanjang pertanyaan. Ketika dia katakan tidak, langsung saja katakan, kamu mungkin bakal mengalami ambeien. Jadi sebelum ambeien itu datang, lebih baik diatasin. Jadi mencegah lebih baik daripada pengobatan. Tanda-tandanya kamu bakal ambeien adalah di perut bagian bawahmu sering berasa tidak enak, dan ketika datang bulan sering berasa sakit, dan juga ketika memang ada hal demikian, biasanya juga akan sulit hamil. Penyebabnya nanti saya terangkan. Nah, itu yang berkenaan dengan wanita. Sekarang laki-laki. Ketika menemukan laki-laki yang jari kelingkingnya begitu, juga tanyakan, apakah sering perut bagian bawahnya tidak nyaman, terus perut kelihatan membuncit? Ketika dia katakan iya, ya langsung saja katakan bahwa ada ambeien enggak? Atau turun berok enggak? Ketika dia memang ambeien, dia akan jawab iya. Kalau turun berok, dia juga akan menjawab iya. Tapi ketika dia katakan tidak, nah, langsung nasihati. Saya lihat dari tubuhmu, kamu bakal mengalami itu. Jadi lebih baik diatasin sebelum terjadi. Jadi kenapa itu bisa terjadi dan apa penyebabnya? Nah, sahabat, penyebabnya adalah pencernaan orang itu tidak lancar. Jadi boleh juga ditambah pertanyaan, apakah kamu buang air tidak lancar sekali dalam 2 hari atau 3 hari? Tanya aja begitu. Atau jika perlu, lebih kita pertegas, lihat garis telapak tangannya. Jika semua garis telapak tangannya ini berwarna hitam, itu artinya memang pencernaannya tidak bagus. Ya, pencernaannya tidak bagus disebabkan oleh pola makannya. Jadi begini sahabat, kenapa gangguan penyakit tersebut datang dan apa penyebabnya? Ya, penyebabnya adalah karena ada sampah yang banyak di usus besarnya yang bagian sini. Kolom yang di sini itu kan dia begini nih. Tapi ketika sampahnya banyak, akhirnya dia memberat, bertumpuk, jadi dia akhirnya turun begini. Jadi dia menekan organ perut bagian bawah. Ketika menekan organ perut bawah ini, sehingga itulah nanti yang akan mengakibatkan ambeien atau turun berok. Atau bagi wanita yang mengakibatkan susah untuk pembuahan, karena rahim itu tertekan oleh ini.
Ketika terjadi pembuahan, ya kedorong lagi. Jadi demikian sahabat. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, cara mengatasinya tidak ada selain melancarkan pencernaannya, kedua membuang sampah-sampah itu. Jadi membuang sampah-sampah itu bisa nanti lihat di Google atau apa, ramuan-ramuan yang bisa melancarkan pencernaan atau membuang sampah di sini, membersihkan sampah di situ, sehingga usus kita yang di sini itu, kolom kita yang besar di sini itu dia kembali normal seperti biasa. Jadi demikian sahabat tentang ilmu semula jadi tentang tubuh dan penyakit. Semoga video ini bermanfaat bagi sahabat dan mohon dibagi-bagikan. Dan bagaimana sahabat tidak dikatakan sakti ketika telah mengetahui rahasia ilmu semula jadi tentang ini. Ketika sahabat melihat orang yang jari kelingkingnya membengkok seperti itu, langsung sahabat tanyakan. Ketika ketemu wanita seperti itu, langsung sahabat tanyakan, kamu biasanya setiap datang bulan mennya sakit, setiap datang bulan sakit, berasa sakit? Iya, kok tahu? Dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Baik sahabat, demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sukses bagi sahabat dan saya di sini, serta kita semuanya. Sukses bagi bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu semula jadi inilah tuan-tuan guru kita dulu yang kelihatan dia sangat sakti, tahu sebelum apa yang terjadi. Dan bagaimana tidak sakti ketika kita langsung katakan kamu penyakit gula, dan ternyata betul. Ya kan? Padahal kita baru pertama kali ketemu orang itu. Ketika pertama kali ketemu kita katakan kamu penyakit gula, gulamu tinggi. Dan ternyata dia menjawab, oh iya kok tahu katanya. Wah bapak tahu ya soal apa-apa yang akan terjadi. Nah itulah, pasti sahabat katakan sakti.